Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu berharap kita semua, kalian juga ibu, kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini pada tema 1 subtema 3 tab, yaitu pada pembelajaran yang keempat. Nah, coba sekarang kalian buka buku tematik kalian. Halaman berapa selanjutnya? Dibuka halaman. Iya. Kalian buka halaman 158. Halaman 158. Nah, di situ ada bacaan tentang kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, di sini nanti kalian akan membaca. Setelah membaca, kalian akan mencari atau menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, hampir di tema 1 ini kita sering untuk mencari ide pokok ya, karena biar mengasah kemampuan kalian untuk menemukan dan menentukan ide pokok dalam bacaan. Jadi jangan bosan-bosan. Nah, ide pokok ini bisa ditunjukkan atau dapat disajikan dengan menggunakan tabel. Seperti yang buku kalian itu halaman 160, itu yang biasanya kita pakai selama ini itu dalam bentuk tabel. Kemudian selain itu dapat juga digunakan atau dapat juga disajikan dalam bentuk diagram pohon. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalian menggambar pohon, kemudian judulnya ada di akar, kemudian ada ranting-ranting dan berisi daun. Daunnya itu adalah ide pokok. Ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi rantingnya nanti sesuai dengan atau daun yang ada nanti sesuai dengan paragrafnya. Ada berapa? Bisa digambar seperti diagram pohon seperti ini. Atau kita menggunakan seperti ini. Ini juga namanya diagram pohon. Jadi judulnya ada di sini. Kemudian terbagi. Paragraf 1, paragraf 2. Terus kemudian dibagi di sini juga bisa. Sebelah kirinya juga bisa, sebelah kanan juga bisa, atas juga bisa, bawah juga bisa, tambah tengahnya juga bisa, tergantung dari paragrafnya ada berapa. Itu ya. Jadi itu adalah macam-macam diagram pohon yang bisa kalian buat. Nah, sekarang silakan kalian baca dulu halaman 158, 158, yaitu bacaan tentang kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Coba kita lihat dulu penulisan judul. Semua ditulis diawali dengan huruf besar, kecuali kata sambung. Di situ tidak ada kata sambung ya. Berarti huruf besar semua. K besar, P besar, K besar, P besar, D besar. Betul. Kemudian ada berapa paragraf di situ? Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 paragraf. Jadi nanti kamu membuat diagram. Setelah dari kalian baca, silakan kalian mencari ide pokoknya di setiap paragraf dan membuatnya pada diagram pohon. Terserah memakai gambar diagram pohon seperti pohon atau yang terbagi-bagi tadi yang kedua, diagram pohon yang kedua. Kalian kerjakan di buku gambar saja ya. Jangan lupa tulisannya yang rapi ya, Nak. Nah, itu dia kapal pinisi. Nah, jadi nenek moyang kita dulu itu mampu percaya dengan konsep negara maritimnya. Sehingga kalau dulu saja bisa percaya, maka generasi penerus seperti kita ini, seperti kalian, itu
juga pasti bisa berjaya. Lalu faktor apa saja yang menjadikan bangsa kita jaya? Banyak sekali. Telah kita bahas dalam pembelajaran sebelumnya. Ada potensi kemaritiman. Negara kita negara maritim, itu juga bisa membuat kita percaya. Kemudian Indonesia juga termasuk negara kepulauan. Itu juga potensi-potensi yang ada di Indonesia yang bila dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, kemarin kita telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Kekayaan budaya kita tuh banyak sekali. Ada keragaman suku bangsa, bahasa daerah yang beragam, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, musik tradisional. Itu banyak sekali, kita kaya sekali. Nah, itu yang ada di halaman 161 di buku matematik. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. Keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, bahkan untuk agama juga kita mempunyai 5 agama dan 1 aliran kepercayaan. Kemudian keberagaman seni dan budaya. Seni dan budaya di sini yang lebih banyak macamnya. Ada pakaian adat, ada musik tradisional, ada senjata tradisional, ada rumah adat. Banyak sekali. Nah, ini pasti berpengaruh terhadap kondisi geografis, berpengaruh terhadap budaya dan alat transportasi yang digunakan di Indonesia. Coba kalau kita lihat saja dari segi budaya saja. Nah, dampak dari segi kebudayaan adanya, jadi pengaruh luar yang masuk ke Indonesia itu banyak sekali. Budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia itu mudah sekali sehingga banyak sekali. Itu salah satunya. Kemudian kalau di internet itu karena berbeda, lebih berbeda dengan di televisi. Kalau di internet itu lebih vulgar dalam arti beberapa tontonan yang atau adegan-adegan film yang kurang atau tidak pantas itu gampang terlihat atau gampang muncul, entah itu sebagai iklan atau sebagai apa, itu mudah sekali muncul sehingga itu yang termasuk dampak negatif ya. Jadi kalau kalian mengakses internet ini tahu-tahu ada gambar yang tidak kurang pantas, sudah cepat ditutup saja. Nah, kemudian selain dari mudahnya kebudayaan luar masuk ke Indonesia, budaya kita juga gampang untuk diketahui atau dikenal oleh bangsa lain. Nah, kemudian timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, ada wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari film India, dan hukum di Aceh terpengaruh oleh hukum Islam. Itu sudah ada. Jadi budaya-budayanya itu sudah terpengaruh, tidak budaya aslinya. Seperti itu. Ada banyak sekali pada halaman buku tematik kalian, halaman 163. Itu ada. Coba kalian lihat. Ada beberapa gambar. Manakah yang termasuk kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan campuran? Coba kalian lihat itu. Nah, sekarang selain dari negara maritim, wilayah Indonesia juga termasuk negara kepulauan. Sehingga karena negara kepulauan, maka ini mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Karena darat sudah tidak mungkin karena ini di negara kepulauan. Makanya kita akan membahas tentang
pelabuhan dan bandar udara. Nah, bandar udara. Ini adalah contoh dari beberapa pelabuhan yang terkenal. Ada Belawan, ada Sumatera Utara, Bakauni, Lampung, Merak, Banten, Tanjung Perak, Jawa Timur, Gilimanuk, Bali. Ini adalah pelabuhan yang terkenal yang ada di Indonesia. Kemudian bandar udara yang terkenal. Di antaranya ada Sultan Iskandar Muda di Aceh, Adi Sucipto di Yogyakarta, Soekarno-Hatta di Banten, Ngurah Rai di Bali, dan Bandar Udara Sentani di Papua. Nah, ini transportasi udara dan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau yang ada di Indonesia. Nah, coba sekarang kalian tuliskan 5 nama pelabuhan khususnya yang ada di Jawa. Kalian tuliskan 5 nama pelabuhan di Indonesia khususnya yang ada di Jawa. 5 saja ya, kalian mengerti dan tahu. Ini adalah negara kepulauan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Ya, kemudian untuk akses menghubungkan antar pulau kita memang ada bandar udara dan ada pelabuhan. Baik, kalian tuliskan ya. Nah, sekarang di saat kita melakukan interaksi dengan orang lain, ini terdapat juga pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya semua sila dari sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan bahas nih pada sila ke-4. Contohnya pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila ke-4 ini apa? Di dalam kegiatan di pelabuhan. Nah, ini salah satunya. Ada pembangunan sarana umum, ada pelabuhan, bandar udara, tempat pelelangan ikan, sarana-sarana umum yang digunakan oleh masyarakat umum. Ini pembangunan sarana umum termasuk pengamalan nilai dari Pancasila sila ke-4. Nah, ada lagi pemilihan ketua pengurus suatu pelabuhan. Nah, pemilihan ketua dan pengurus ini termasuk dari musyawarah ya. Nah, itu juga di sila ke-4. Dan musyawarah dan gotong royong pembangunan. Ini pengamalan nilai sila ke-4 Pancasila. Dan pemberdayaan badan musyawarah desa sekitar daerah laut. Kemudian ada juga musyawarah penyelesaian masalah pada saat tertimpa musibah. Ingat, pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ke-4 adalah difokuskan pada musyawarah. Ya. Baiklah. Nah, kemudian ini adalah contoh dari kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Selain dari bermusyawarah yang sila ke-4, ada juga berdoa sebelum belajar di kelas, termasuk sila pertama. Coba sekarang kalian lihat ya, kalian cari di halaman 168 buku tematikmu. Contoh dari kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai Pancasila di sekolah. Itu apa? Ada pemilihan ketua kelas, terus apa lagi kira-kira ya? Kegiatan yang mencerminkan pengambilan keputusan bersama. Kemudian di rumah, kegiatan di rumah itu apa? Di masyarakat apa? Dan di bangsa dan negara itu apa? Silakan kalian mencoba mencari beberapa kegiatan yang mencerminkan pengambilan keputusan bersama di beberapa tempat atau lokasi, sekolah, rumah, masyarakat. Tuh. Demikian anak-anakku semuanya. Pembelajaran kita yang keempat pada pagi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.